Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan uji kompetensi keahlian TKJ tahun 2024 dan 2025. Nah, pada soal di sini kita akan membahas uji kompetensi paket 2 dengan judul tugas rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Nah, di sini ada beberapa petunjuk umum, bisa dibaca untuk petunjuknya dan ada alat bahannya. Dan nanti membutuhkan satu PC, kemudian satu smartphone, satu switch, kemudian ada router ya, kemudian ada wifi router satu-satu ya, mikrotik, kabel, dan koneksi internet. Oke, langsung aja untuk konfigurasi. Kita akan sebentar sebagai network system administrator pada perusahaan penyedia layanan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi. Tugas Anda adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan komputer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Oke, nanti kalian di sini untuk memeriksakan peralatan dan bahan. Nanti peralatan bahannya ada switch atau hub, kemudian ada mikrotik atau router ya, 2 buah. Kemudian ada koneksi internet, kabel UTP. Siapkan berkas perancangan instalasi dan konfigurasi jaringan, kemudian pemasangan konektor dan kabel jaringan, kemudian pemasangan peralatannya, kemudian lakukan pengalamatan dan konfigurasi di klien. Oke, langsung aja untuk pembahasan yang pertama di sini. Untuk topologinya di sini, untuk paket 2 di sini kita akan lihat topologinya. Ada internet masuk ke switch atau hub di tengah, kemudian terhubung ke router A, kemudian ada juga router B. Router A di sini terhubung ke PC melalui Ether 2 terhubung ke PC, kemudian router B terhubung ke perangkat smartphone melalui jaringan WLAN. Nah, itu konsepnya. Kemudian nanti di soal di sini untuk pembahasannya nanti ada beberapa koleksi yang dilakukan, yaitu beberapa pengujian dengan konfigurasi statik, dinamik, kemudian ada beberapa pengujian koneksi antar router dan koneksi antar klien di sini. Oke, langsung aja kita akan mulai. Untuk yang pertama, konfigurasi pertama kita di sisi yang router B dulu, yang dari sini. Kita mulai dari internet, kabel ISP ya, internet masuk ke switch, dihubungkan ke router B. Jadi di switch masuk ke Ether 1 router A. Kemudian kita pakai komputer untuk konfigurasi, kita pakai Ether 4. Kita pakai Ether 4 bisa, 2, 3 bisa. Bebas. Kita pakai Ether 4 untuk konfigurasi di router B. Saya hubungkan kabel dari sini, dari Ether 4 ke router B, mikrotik router B ya. Kemudian setelah itu kita setting IP-nya, IP di komputernya. Kita setting IP di komputer. Settingnya kita standar aja 88.2. Kita settingnya 192.168.88.2. Oke, lanjut. Langsung kita di router B, kita buka router B konfigurasinya. Oke, kita pakai Winbox ya, kita buka Winbox, kita refresh, kita login pakai MAC address, kemudian kita reset dulu system reset configuration, now default configuration, reset configuration. Oke, kita reset dulu router B, tadi udah di setting sebelumnya. Kita reset, tunggu 1 sampai 5 menit untuk proses reset. Oke, sudah, kita reset, login lagi, kita masuk sini, kita masuk, kemudian kita beri nama identity system, identity, kita beri nama router B, kasih nama Afif Hidayat, kita identity-nya oke, apply. Kemudian kita akan setting internet dulu di router B.
Oke, untuk router B berarti IP address satunya dibuat 10.10.10.3 prefix 24. Oke, kita masuk IP address, tambahkan 10.10.10.3 prefix 24. Kita masuk ke address 1. Sini sudah. Dan kita lanjut koneksi internetnya, IP DNS ya. Kita setting DNS-nya pakai Google, DNS Google 888, kemudian 8844 low remote request. Kemudian kita setting setelah DNS, kita setting firewall, kita setting pada NAT, network address translation, source address, source NAT. Berikutnya ada di NAT-nya, ada source NAT-nya. Kita masuk ke source NAT, kemudian out interface kita masukkan address 1. Dan X-nya adalah mesh query. Dan terlanjut kita masukkan gateway IP rootnya, kita masukkan gateway, tambah di sini gateway 10.10.10.1. Ini diambil dari mana? Diambil dari IP internet atau ISP-nya atau gateway-nya. Kita apply. Oke. Setelah gateway kita cek apakah router B sudah terhubung ke ISP. Oke, sudah jadi. Kita lanjut. Setelah setting di sini untuk internet, kalian sudah setting di internet. Di sini sudah ya. Ini berarti sudah router B. Kemudian lanjut. Kita akan setting ke jaringan nirkabel. Nirkabel disuruh setting untuk jaringan nirkabel seperti ini di sini. Oke, kita mulai dari IP-nya 192.100 plus absen 20.2 prefix 24. Oke, absen saya berarti saya absennya 40. Berarti 192.140 karena 100 plus absen 20.2. Nah, karena absen saya berarti 40 ya, kita masukkan IP address di wilayahnya 192.140 sini ya, 140.20.2 prefix 24. Kita pakai wilayah 1. Ini masih merah, belum aktif ya. Kita aktifkan dulu wirelessnya. Kita aktifkan. Oke, kita lanjut. Di wilayah sudah. Kemudian di berikutnya soal kita disuruh membuat DHCP pool. Di sini poolnya 192 100 absen 20.3 sampai 20.10. Jadi IP DHCP server kita tambahkan sini enter VLAN 1, tambahkan ini ditambahkan 20.3 sampai 20.10. Oke, kita next lagi. DNS-nya 88. Last time. Di soal untuk last time disuruh waktunya 8 jam. Oke. Last time ini yang tadinya 10 menit diganti 8 jam. Jadi ini 8 jam untuk koneksi last time-nya. Next lagi. Oke, sudah selesai settingan DHCP-nya. Berikutnya kita akan melakukan settingan untuk SSID-nya. Dikasih password 1234567 untuk koneksinya. Oke, kita masukkan IP untuk SSID-nya ya. Jadi kita masukkan di wireless, kita masukkan dari security profile-nya dulu. Kita tambahkan profile untuk passwordnya. Nah, profile dikasih nama profile 1, modenya dynamic disk. Kita pakai WP2PSK. Kita buat 1234567 untuk passwordnya. Supaya kelihatan di sini head passwordnya dibuat seperti ini. Apply. Oke. Kita lanjut masukkan ke wirelessnya, modenya APBleed. Kemudian namanya di sini di petunjuk soal UKK nomor absen plus nama. Oke. Di sini UKK absen saya 40, namanya Afif Hidayat. Oke, security profile-nya ada profile 1. Oke. Kita apply. Oke.
Bales sudah. Oke, sekarang kalian tinggal pengujian. Apakah kita ada untuk pengujian balance? Kita pengujian pakai HP. Kita cek pakai HP. Apakah nanti ada yang masuk ke jaringan balance-nya? Kita cek di sini. Kita cek masukkan. Saya pakai HP. Saya hubungkan ke UKK Bidayat. Sandinya 1 2 3 4 5 6 7. Saya hubungkan. Di sini apakah dapat? Oke, ini dapat. Kemudian IP saya untuk komputer untuk smartphone saya. Di sini IP-nya dapatnya 192.140.20.10. Itu IP-nya. Berarti sudah ada ini ya, 20.10. Nah, ini settingan balance selesai. Selanjutnya saya akan membuat settingan konfigurasi router. Nah, di sini konfigurasi router kita untuk membuat settingan dynamic route dan static route. Static route kita tadi tambahkan secara manual. Sekarang kita akan tambahkan dynamic route dari router A ke B. Router A ke B kita akan tambahkan dynamic route. Caranya kita tambahkan dulu semua adalah network yang ada di router A, yang ada di Ether 1, kemudian ada di jaringan WLAN 1, kemudian ada di router A dan B ya. Tadi yang B tadi di Ether 1, WLAN 1, kemudian yang di A berarti masuk ke Ether 2. Kita tambahkan networknya. Karena Ether 2 nanti 200 absen saya 240.101 ini IP-nya. Tapi nanti kita masukkan networknya. Oke, kita masukkan networknya, kita ambil dulu, kita masukkan networknya. Kita akan membuat dynamic route, kita akan menggunakan OSPF untuk routing yang paling pendek, rute terpendek kita pakai OSPF. Oke, kita ambil IP-nya di sini, networknya, kita masukkan ke routing, kita masuk ke OSPF. OSPF kalian akan masuk ke network, nah, kita tambahkan di sini. Networknya yang pertama ini tambahkan 10.10.10.0 prefix 24 1. Yang kedua 1 tambahkan lagi 192.140.20.0 ya. Di sini network ini 92.40.20.0. Berikutnya kita tambahkan lagi network dari mana? Ini kita masuk di sini. Ini yang di PC ya, Ether 2. Nah, di sini Ether 2 di sini. Berarti kita pakai 192.240.10.0. Berarti tambah lagi 192.240.10.0 prefix 24. Kita sudah tambahkan 3 untuk di OSPF networknya. Kita berarti settingan router B selesai. Oke, router B selesai. Kita langsung berikutnya lanjut ke settingan router A. Router B selesai, kita lanjut ke settingan router A. Sekarang kita pindah dari PC, kita pindah ke yang dari tadi mikrotik AB, sekarang ke mikrotik A. Saya pindah sudah saya pindah kabelnya ya, sudah masuk ke mikrotik A. Di sini saya reset dulu. Ini sudah ada settingan sebelumnya, saya akan reset dulu. Untuk resetnya kita akan reset dulu. Oke, berarti kita posisi di sini ya, di router A. Kita hubungan PC-nya tadi sudah terhubung ke router A di sini. Sebelumnya di sini kita akan setting dulu, lagi proses routing reset. Kita akan setting dulu untuk router A dulu. Jaringan lokal di sini kita akan menghubungkan di jaringan LAN. Jadi nanti di ini yang LAN yang ada di PC kalian. Jadi 192.240.10.2. Kalian setting IP LAN pada jaringan klien di PC kalian. Berarti 192, kalau absen saya 40 berarti 192.240.10.2.
Ini untuk LAN-nya di klien. Oke, saya akan setting sambil di reset. Tadi sudah masuk di reset, kita akan setting dulu untuk mempercepat settingannya. Kita akan setting 192.240 10 ini ya, tadi ini 10.2. Ini diambil dari mana? Diambil dari sini. Oke, 10.2. Kalau gateway-nya berarti kita ambil untuk Ether 2. Berarti Ether 2-nya nanti 10.1. DNS-nya 8. Ini saya percepat settingannya seperti ini. Kita close saja, kita masuk ya ke Winbox. Oke, kita masuk ke router A, kita settingnya, kita rubah dulu namanya sistem identity. Identity diubah menjadi router A. Afif Hidayat. Oke, ini router A. Router A sudah. Tadi setelah itu sekarang kita akan setting standar internet dulu router A. Berarti kita setting IP address. Tambahkan dulu addressnya 10.10.10.2. Ini diambil dari mana? Diambil dari topologinya ini. 10.10.10.2 prefix 24. Sini 24. Ini Ether 1 ya. 1. Berikutnya tambahkan IP lagi karena tadi di sini ada setting ini Ether 2-nya ya 10.240.1.1. 192.240.10.1 prefix 24. Ini Ether 2. Lanjut, IP sudah, kita akan setting ke internet ya, DNS kita setting 8888, tambah lagi 8844. Lalu remote request sudah, kita setting DNS, kita setting di firewall, kita tambahkan di NAT, tambahkan di chainnya source NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya mesh query. Oke, lanjut. Untuk firewall sudah, kita masuk di rootnya kita tambahkan gateway berarti kita arahkan ke ISP-nya berapa tadi? 10.10.10.1. Ini tambahkan lagi. Oke, sekarang kita tambahkan berikutnya di soal. Kita sudah menambahkan di sini ya, tadi sudah. Oke, kita lanjut ke konfigurasi berikutnya yaitu settingan dynamic route. Tadi sudah kalian setting ya, static route-nya sudah disetting dari B ke internet. Sekarang kalian akan setting dynamic route. Tadi sudah disetting micro router B juga sudah disetting. Sekarang kita tambahkan di router A. Kita akan masuk menggunakan routingnya menggunakan OSPF untuk jalur terpendek. Kita masukkan networknya. Kita masukkan IP networknya sama dengan yang dimasukkan router B tadi. Berarti 10.10.10.0 prefix 24. Oke, tambah lagi untuk networknya 192.240.10.24. Ini yang untuk jaringan ini sudah. Sekarang tadi berarti yang untuk jaringan ini tadi berarti 192.140.20.0 berarti 192.140 kemudian 20.0. Ini dari mana ini? 92.140 absen saya 40, ini 20. Oke, kita apply, kita oke. Kita sudah setting pada static route dan ini dynamic route sudah disetting antara dua router A dan router B. Nah, sekarang kita akan coba diuji nih
Untuk IP statik tadi sudah saya setting ya. Untuk IP untuk jaringan PC ya, tadi udah disetting. Saya udah setting di jaringan PC nya ini 192.240.100.2. Kemudian dynamic berarti tadi yang di perangkat HP ya, tadi sudah dicek. Sekarang kita akan tes koneksi router. Berarti kita akan tes koneksi router. Posisi saya sekarang ada di router. Coba ini router A ngeping ke router B. Saya coba router B. Kalau router A ini kan 10.10.10.2, router B 10.10.10.3. Kita coba ping 10.10.10.3. Kita coba jadi. Nah, ini jadi berarti router B A ke B sudah. Sekarang kita coba dari sini, dari PC pada router A yang terhubung Ether 2 terhubung, nanti akan saya ngepingkan ke router B, dari PC ke router B, dari PC ini ke router B. Sekarang kita coba, kita akan uji dari PC ke router B. Berarti kita masuk di command prompt, kita masukkan ping 10.10.10.3. Apakah jadi? Oke, sudah bisa. Dari sini sampai sini udah bisa. Sekarang saya akan setting, ngecek dari sini sampai sini. Tadi di HP saya itu saya cek dapatnya adalah 192.140.20.10. Untuk IP-nya nanti silakan kalian cek sendiri di HP kalian, dapat IP-nya berapa, silakan dicek lagi IP-nya dapat berapa. Kalau saya 192.140.20.10 karena ada di ACP-nya. Berarti saya ping dari PC ya, ping 192.140.20.10. Saya ngeping posisi dari sini ke sini, dari perangkat PC saya ke perangkat HP saya. Apakah jadi? Kita coba cek. Oke, jadi silakan nanti kalian cek dari sebaliknya, dari perangkat HP ya. Kalian menggunakan install dulu di Play Store aplikasi ping ataupun yang lain, monggo, new terminal. Yang penting kalian bisa ngecek atau ngeping dari perangkat sini di HP ya, pada router B, arahkan ke sini, ke sebaliknya itu sama. Oke, ini sudah untuk soal ini, untuk konfigurasi routernya sudah. Berikutnya kita akan cek sistem keamanan jaringan. Kita akan ngeblok nanti kita akan menggunakan web proxy atau proxy server. Kita akan blok namanya www.linux.org. Nah, kita akan cek sebelum saya blok, kita cek apakah Linux ini bisa masuk. Ini sebelum diblok ya, linux.org. Ini saya enter. Oke, ini linux.org masih masuk. Nah, tugas kalian adalah ngeblok Linux pakai proxy server ya, atau web proxy. Linux.org ini udah kebuka ini ya. Ini udah kebuka seperti ini. Kita akan blok dengan ketentuan perintah seperti ini. Dengan ketentuan sistem keamanan dengan proxy server. Oke, kita akan melanjutkan di proxy server. Kita akan masih di sini ya. Kita posisinya masih di sini juga sama di router A. Kita akan tambahkan proxy server. Oke, proxy server nanti kita masuk di berarti ya, ini router A ya, jangan lupa IP, masuk ke web proxy, kalian tambahkan proxy servernya, di enablekan. Kita pakai portnya, kita pakai port yang sudah ditentukan adalah 3128. Kita pakainya arahkan ke 3128. Anonymous ini silahkan di candain aja. Kids administrator kalian ganti menjadi nomor absen, nama peserta sekolah SJIJ. Berarti ini saya copy aja di sini. Kalau saya namanya Afif Hidayat,
absennya berarti 40 nih, saya 40 VVDR. Nah, ini kemudian kalian apply ya. Apply berikutnya setelah apply, oke, setelah apply kalian nanti silakan kalian pilih akses sini, kemudian kalian tambahkan web proxy. Web proxy yang perlu kalian blok tadi di sini DST hostnya. Kalian nanti di sini kalian akan ngeblok linux.org. Berarti kalian di sini tambahkan bintang linux.org, bintang lagi. Seperti ini. Actionnya adalah allow diganti Denny. Yang tadinya allow diganti Denny ini. Apply, oke. Kalian tambahkan lagi, tambahkan adalah source address-nya. Kalian ngambil dari IP di sini, yang diblok kan di sini. Enter 2-nya ya. Berarti kalian masukkan kita masukkan di sini adalah networknya 192.240.10.0. Berarti kita masukkan 192, sini 240 10.0 prefix 24 nih. Kita DST hostnya juga sama, linux bintang linux.org. kita actionnya Denny atau deny. Oke, lanjut. Sudah ya, Linux-nya kita blok, kita pakai 2 tadi, pakai source address, kemudian tanpa source address. Kita lanjut lagi. Setelah kalian setting web proxy, kalian lanjut lagi setting, tambahkan untuk settingan pada firewall. Di firewall nanti kalian pertama setting filter rules dulu, kalian tambah rules-nya dulu. Kalian chain-nya adalah forward, di sini di forward. Kemudian kalian masuk ke advanced, kalian pada konten, kalian ketik aja linux.org. Sini. Kemudian action-nya kalian arahkan ke drop. Dan di rules baru kalian tambahkan lagi di NAT. Untuk progress berikutnya pada NAT, kalian masuk di chain-nya adalah destination NAT. Destination NAT kalian masukkan lagi di sini protokolnya pakai TCP 6 TCP. Kemudian ada DST port. Nah, di sini karena kalian di sini itu banyak sekali port, ada HTTP, HTTPS kadang nanti makanya kita tambahkan semua portnya. Kita tambahkan ada 80, 80, kemudian 3128. Nah, ini kita tambahkan 3 aja supaya nanti arahnya bisa HTTP sama HTTPS. Oke, kemudian in interface kalian arahkan ke enter 2 seperti ini. Dan actionnya kita masukkan action, kita arahkan ke redirect portnya adalah 8080. Oke, saya apply. Oke. Nah, setelah settingan proxy server selesai, kalian reboot dulu mikrotiknya. Jangan lupa di reboot supaya nanti progresnya bisa jalan. Oke, karena nanti kalau tidak di reboot nanti kadang tidak bisa jalan. Oke, reboot dulu sistem, reboot. Kita reboot, tunggu sekitar 1 sampai 5 menit. Kita reboot dulu. Oke, ini sudah jalan ya. Sini mikrotiknya. Sekarang kita coba masukkan linux.org. Kita coba masukkan linux.org ini. Apakah ini keblok situsnya? Kita tunggu sampai beberapa saat. Ini tidak kebuka ya. Kalau kita coba tambahkan buka yang lain, misalkan saya akan buka misalkan goal.com misalkan. Ini saya coba untuk berita bola. Oke, ini jadi ya goal.com. Kemudian kita buka Linux, berarti terblokir karena tadi kita menggunakan web proxy untuk blocking site linux.org. Berarti blockingnya selesai. Berarti jadi ini di sini. Jadi kita, nah ini tidak bisa kebuka ya, makanya kita disuruh reload ulang di sini. Berarti sudah jadi.
Kita coba bisa YouTube, buka YouTube. Jadi oke, jalan ya. Oke, ini nanti jalan. Nah, berarti tadi sudah sini, berarti keblokir. Berarti ini berhasil. Oke, untuk konfigurasinya seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.